Halo sayang, aku mau ketemu kamu hari ini. Iya, di kafe biasa aja. Kamu nggak sibuk kan? Ya udah. Em, Kebetulan suami aku juga lagi di luar. Aku nggak tahu sih dia tuh bakal pulang jam berapa. Cuman ya aku ada waktu buat sama kamu sekarang. Dan aku mau ngomongin sesuatu. Ya, aku tunggu ya. Oke, see you. Sayang, akhirnya kamu datang juga. Jadi gini, kamu tapi jangan kaget ya. Nih, aku pengen kasih kamu ini. Kamu buka sendiri. Iya, nggak apa-apa buka aja. Hmm, ya, aku hamil. Nggak usah tanya itu anak siapa, yang jelas terakhir kali aku cuma berhubungan sama kamu doang. Udah jelas-jelas itu anak kamu. I know, kamu shock, aku lebih shock lagi sayang. Aku bingung banget tau nggak? Aku tes ini semalam. Tadi pagi juga aku tes lagi biar lebih akurat. Dan bener, aku hamil. Gimana ini? Aku pusing tau mikirin ini. Aku hamil anak kamu sayang. Apa jadinya kalau suami aku tahu aku hamil anak kamu? Bisa kacau. Aku bisa dihabisin sama suami aku. Oke, terus sekarang mau kayak gimana? Gila kali, nggak mungkin dong aku bohongin kamu. Ini beneran anak kamu. Kamu tahu sendiri, suami aku tuh sibuk banget. Bulan kemarin kan juga dia keluar kota. Sampai saat ini aku belum ada tuh berhubungan sama dia. Aku cuma berhubungan sama kamu doang, sayang. Udah jelas-jelas ini anak kamu. Aku panik banget, aku takut. Aku takut suami aku tahu. Gimana ini, sayang? Kamu punya solusi apa? Nggak tahu, aku udah buntu banget. Ya kamu nggak bisa sepenuhnya salahin aku juga dong. Yang salah tuh suami aku tuh. Siapa suruh? Aku nggak pernah dilayanin tau nggak? Selalu banyak alasan kalau aku minta. Malam itu juga kenapa sih kamu harus gini kan akhirnya? Nggak, pokoknya aku nggak mau buat gugurin anak ini. Aku mau pertahanin anak ini. Ya terus gimana? Ya aku juga bingung tahu sayang. Ya satu sisi aku seneng banget punya anak dari kamu. Aku happy banget sayang. Tapi situasinya tuh udah beda. Mana dong? Kamu tahu perut aku semakin lama akan semakin membesar. Nggak mungkin kita bisa ngumpetin ini terus. Kita nggak mungkin bisa untuk sembunyiin ini. Kamu cari solusi yang bener dikit deh. Oke, sekarang gini. Kalau misalnya emang suami aku akan tahu cepat atau lambat, kira-kira apa yang akan kamu lakuin?
Hah? Cerain suami aku? Kamu gila ya? Enggak, gak bisa. Kamu gila. Sumpah kamu stres banget sayang. Enggak, bukan berarti aku gak sayang dan cinta sama kamu. Ya, aku gak mau cerai lah dari suami aku. Oke, maksud aku gini. Ya mungkin aku bisa aja anggap anak ini sebagai anak aku dan suami aku. Maksud aku di sini adalah ya kamu harus ikhlasin anak ini untuk jadi anak kami. Ya kamu anggap aja kamu gak pernah punya anak sama aku. Iya gak sih? Ayolah sayang, kamu bisa dong kerja sama aku. Aku udah pusing setengah mati tau gak ngurusin ini, mikirin ini. Ya, belum tentu itu bisa berhasil. Bisa aja ketahuan, ada aja peluang. Ada aja peluang buat ketahuan sayang. Oke, paling kan ya usia kandungan aku kan sekarang gak yang terlalu, ya belum sampai 3 bulan gitu kan, belum. Ya maksudnya aku bisa paksa buat ntar malam aku berhubungan sama suami aku. Tapi harus dari kamunya dulu yang ikhlasin anak ini. Aku tahu, aku enggak sayang, aku bukan buat remehin kamu tuh enggak. Aku tahu kamu berkecukupan, kamu sanggup buat nafkahin aku. Kamu sanggup juga buat nafkahin anak ini. Maksud aku tuh mikirnya nggak ke situ. Aku pengen mempertahankan hubungan aku sama suami aku. Please. Ya, kamu kan tahu dari awal kita cuma seneng-seneng doang. Aku nggak berpikiran untuk bisa nikah sama kamu kok. Kenapa sekarang jadi chaos gini? Aduh. Ya, aku appreciate kamu mau tanggung jawab. Iya sayang, aku nggak remehin kamu nggak. Sekarang tinggal gimana caranya supaya yang paling penting adalah perselingkuhan kita itu gak ketahuan, dan paling parahnya aku hamil anak selingkuhan. Iya, itu itu adalah poinnya sayang. Hmm, aku cinta sama kamu, please. Iya iya kalau misalnya ketahuan, ya justru malah kita yang celaka dong. Kita nggak bisa, ya maksudnya hubungan kita akan berakhir. Kamu mau emang? Maka dari itu sayang, aku nggak tahu sih ini semua kenapa bisa terjadi. Padahal kita udah jaga-jaga banget. Ya mungkin emang takdirnya seperti itu kan. Ya kamu bayangin aja kalau sampai aku tahu bakal sesakit apa dia untuk dengerin ini. Dan aku sebagai istrinya kurang ajar banget. I know, aku tahu itu. Aku juga sayang sama kamu. Hmm, oke. Okay. Sorry ya, karena aku adu mulut sama kamu. Aku nggak bermaksud akan itu. Mm-mm. Ya aku kaget. Sampai sekarang aku masih kaget sih. Dan bingung juga. Harus kayak gimana dan gemeter juga. Ya karena kamu tau gak sih, aku emang belakangan ini tuh mual-mual, pusing. Terus aku udah telat mens sekitar 2 minggu. Dan itu jarang banget terjadi di aku. Karena siklus mens aku tuh lancar. Nah di situ aku curiga. Makanya aku beli deh test pack buat cek. Dan ternyata bener hamil. Dan hamilnya anak kamu, bukan anak suami aku. Tapi tenang, karena kita udah ngobrol, aku bisa sedikit lebih tenang. Aku Kita sama-sama ngertiin aja. Aku ngerti kamu
eh, mau bertanggung jawab dan aku sangat menghargai itu, tapi di sini ada hubungan yang pengen aku pertahanin. Aku masih bisa menyelamatkan ini. Iya, jadi maksudnya aku butuh kerelaan dari kamu untuk anggap anak kamu yang ada di perut aku jadi anak suami aku. Gimana sayang? Gak apa-apa kan? Please, aku mohon banget sama kamu. Aku cinta dan sayang sama kamu. Tapi aku gak bisa, ya seperti yang udah aku bilang, aku gak bisa membayangkan gimana kalau suami aku tahu dan hubungan kita hancur. Ayolah, ya aku mohon sama kamu. Makasih sayang, makasih banget. I love you. Aku sayang banget sama kamu. Oke, berarti kita udah menemukan jalan keluarnya. Aku akan coba untuk menutupi ini dan ya aku akan paksa supaya kita berhubungan jadi seolah-olah ini anak dia. Ya, tapi kamu masih bisa kok tetap ketemu anak ini kalau udah lahir. Karena bagaimanapun juga ini anak kamu. Ya, boleh. Kita lagi ketemu kayak gini, bisa kok kamu manjain anak ini. Kayak sekarang kayaknya anaknya lagi ngidam pengen es krim deh. Oh bener kok, itu babynya yang pengen, bukan aku. Seriusan. Makasih ya sayang.